Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Nasaruddin, Dr. Nasaruddin, Pak Husnaini, Pak Fatkur, dan semuanya yang berbahagia, kita bergembira sekali, bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin pertama ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Kusuma Yanti tadi. Rasanya kalau di Indonesia ini seperti orang sudah mendapatkan pengkabaran tentang Islam ya. Karena kita berada di mayoritas Muslim di Indonesia ini. Tapi kalau kita pergi ke beberapa negara yang lain, saya 2 tahun yang lalu, tahun 2019 itu pernah pergi ke Rusia itu 2 kali itu. Itu di beberapa negara bagian itu memang Islam itu masih belum terasa. Apalagi kalau ke Amerika Latin, saya juga begitu 2 tahun yang lalu ke Amerika Latin, ke Bogota, negara-negara seperti Kolombia, lalu kemudian Brasil, Argentina, Ekuador, Peru, Chili, dan seterusnya itu memang masih sedikit. Islam belum sampai di sana. Ketika saya di Bogota itu, penduduknya sekitar 5 jutaan di kota itu. Yang Muslim itu tidak lebih dari 200 orang. Punya 3 masjid ya. 3 masjid bukan karena satu masjid tidak cukup, karena alirannya 3 itu di sana itu. Jadi yang Muslim pun juga berpecah belah kayak begitu itu. Karena itu saya lalu kemudian menjadi kepikiran, bisa jadi tadabbur kita ini lalu kemudian kita masukkan di YouTube ya. Apa yang saya sampaikan dimasukkan di YouTube, siapa tahu lalu kemudian juga bisa dibuka ya, tak sengaja tidak sengaja oleh masyarakat yang negaranya atau daerahnya belum mengenal Islam ini, sehingga mereka sedikit barangkali bisa menjadi pengkabaran ya kajian kita ini kepada mereka, dan dari situ siapa tahu lalu hidayah Allah itu datang. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Ibu Wahyu tadi, banyak negara-negara yang belum kesampaian itu dakwah Islam ya, di negara-negara yang tadi saya sebutkan tadi. Lalu gimana orang seperti ini ya, tentu kita serahkan kepada Allah lah, Allah yang maha bijaksana, saya kira begitu. Lalu kemudian selanjutnya saya ada 3 hal yang saya terkesan betul dengan apa yang dikatakan oleh Mas Nasaruddin tadi ya, dari uraiannya itu yang mengatakan hati-hati soal syirik, soal kekafiran. Seringkali tatkala kita ngomong syirik, ngomong kekafiran itu tertuju kepada orang lain. Saya kok selalu begini kalau saya itu, Quran itu kepada saya gitu. Ditujukan lebih kepada saya, bukan kepada orang, ya kepada orang lain, tetapi ketika saya baca itu kok hati saya semacam sedang berdialog gitu. Dengan kalimat-kalimat yang bisa saya baca dari kitab Al-Quran ini. Apalagi lalu kemudian, jadi saya setuju sekali dengan Mas Nasaruddin tadi, apalagi lalu saya membaca ayat lain yang huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, itu kan menggambarkan bahwa pada diri kita sendiri ini ada 2 unsur yang sangat berbeda, ialah kekafiran dan potensi kekafiran berpotensi mukmin itu di dalam dada kita ini, menurut saya. Yang itu memang harus hati-hati.
Nah, kita seolah-olah mukmin, lalu kita ini muslim, lalu kita ini beruntung, lalu sepertinya masuk kategori orang baik, masuk surga. Saya kok tidak seperti itu. Saya betapa berat ngurus yang ada di dalam hati itu, yang kita harus memenangkan kompetisi antara kekafiran dan mengurus kekafiran, mengalahkan kekafiran yang ada pada diri ini. Yang di dalam hadis Nabi, ada adwika nafsuka alati baina jambai, kehendaknya yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri itu, yang juga hadis Nabi lain mengatakan bahwa itu adalah perang besar. Karena itu saya setuju sekali. Lalu kemudian saya kepikiran dengan Mas Nasaruddin kala nyebut tadi surat Luqman ayat 25 yang di situ mengatakan bahwa walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakunulanallah fakulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini ada 3 ayat itu yang mirip dengan ini. Selain di surat Luqman, ini ada di surat Ankabut ayat 61 dan juga masih diulang lagi di 63. Sebetulnya alhamdulillah itu sebetulnya siapa? Kok dikatakan layakunallah, lalu kemudian fakulil hamdulillah. Apalagi lalu diteruskan bal aktsaruhum layak lamun. Ini saya barangkali teman-teman pada tadabbur yang akan datang bisa menjelaskan. Ahli tafsir ini sebetulnya apa? Kok lalu disebut fakulil hamdulillah. Lalu kemudian dipertegas lagi dengan ayat bal aktsaruhum layak lamun itu. Itu jangan-jangan ada rahasia. Tadabbur itu kan mencari rahasia itu. Lalu kemudian juga yang ketiga tadi dikatakan kita tidak akan mampu menyenangkan, menggembirakan orang lain. Saya setuju sekali ini, bahwa memang manusia itu susah sekali. Yang berkali-kali saya katakan bahwa yang namanya manusia itu lirobbihi lakanut, manusia itu kepada Tuhannya itu saja ikan. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana layatgha. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana lafi khusrin. Innal insana ladulmun mubin. Doluman jahula. Manusia itu dolim dan jahil. Kafuro jidala do'ifa faturo. Yang kayak begini ini kalau kemudian dipuaskan, rasanya memang tidak mungkin. Lirobbi lakan itu kepada Tuhannya saja juga ikan. Ini barangkali komentar saya, kesan saya dari Orian daripada Mas Nasaruddin malam ini indah sekali menurut perasaan saya itu. Lalu kemudian tatkala bisa kita bicara innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini ahli-ahli tafsir mengatakan itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Saya lagi-lagi kok bayangkan itu jangan-jangan kepada saya ini. Kafir dari ahli kitab itu kan. Itu jangan-jangan saya itu seringkali mengingkari kepada perintah-perintah Allah, disuruh untuk sholat malam saja itu susahnya kayak begini, disuruh jujur itu susahnya juga gini, disuruh tidak berbohong saja itu baik yang besar maupun yang kecil, kita lalu kemudian dari ingkar. Min ahlil kitab, jangan-jangan itu tidak ahlil kitab dulu, jangan-jangan juga ahli kitab sekarang. Sekarang ini juga orang itu membangga-banggakan kitabnya, membangga-banggakan tulisannya, membangga-banggakan literaturnya, yang semuanya tidak final itu kan. Semua atas dasar kata ahli, kata ini, sehingga lalu kemudian kita tenggelam pada banyak pendapat orang
dan pendapat itu berbeda-beda karena pikirannya juga berbeda-beda. Saya kok lalu kemudian merasa tenggelam di dunia seperti itu sekarang, ahli kitab zaman modern, yang lalu kemudian tidak ketemu sebetulnya agama, esensi agama itu apa. Wong beragama kok lalu menjadi bertengkar. Padahal agama datang itu untuk menyelesaikan perselisihan, pertengkaran. Mau dengan agama kok lalu kemudian malah justru bercerai-berai, bergolong-golong gitu kan. Lalu kemudian dari antar golong itu lalu merasa benar, berlomba-lomba untuk merebut kemenangan kebenarannya sendiri-sendiri. Sehingga lalu dunia itu menjadi kacau kayak begini ini. Ini kan karena banyak pendapat itu. Orang lalu kemudian baru belajar Islam menjadi sulit sekali. Karena harus memilih salah satu di antaranya. Nah ini, jadi saya kadang-kadang karena ini kepada saya sendiri, maka siapa yang menyalahkan? Kok saya merasa ahli kitab itu sebetulnya bukan pada Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sudah jelas itu. Jangan-jangan itu kepada saya. Nah, itu wal musyrikin gitu kan. Kita juga menserikatkan Allah itu kan. Saya seringkali juga membaca Al-Quran, wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasya fadukul adaba bima kuntum takfurun, menserikatkannya ini. Bahkan lalu kemudian juga kalau saya lihat surat Ar-Rum ayat berapa itu, ayat 31 32 itu, munibina ilaihi wattaku wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Siapa yang disebut itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lah ini kayak ayat-ayat kayak begini ini, jangan-jangan saya ini juga termasuk orang yang musyrik, bagian yang lalu memisah-misah agama. Kamu sama-sama misalnya dengan banyak golongan itu maunya adalah kepada jalan Allah, yang di situ ada masjid, maka lalu kemudian juga muncullah karena golongan-golongan itu masjid yang dempet, yang tidak jauh, yang jauhnya tidak lebih dari 10 meter, yang satu adzan, yang satu jamaah sholat, yang satu juga jamaah sholat, beradu keras-kerasan lewat speaker. Ini sebetulnya kan satu hal yang sangat aneh sebetulnya kalau kita ini beragama Islam seperti ini. Karena itu lalu saya innalladzina kafaru min ahlil kitab, saya sendiri wal musyrikin, jangan-jangan yang finari jahannama kholidina fiha, itu kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, itu jangan-jangan juga termasuk saya. Saya ini yang saya pikirkan itu sejak kita tadabbur minggu yang lalu awal-awal ayat 1 dari sampai 5 yang kemarin itu, siapa sebetulnya, saya kan ngatakan siapa sebetulnya ahli kitab itu kan, lalu kemudian ada utul kitab itu kan, jangan-jangan itu beda, jangan-jangan ahlul kitab itu adalah orang, kalau konteks sekarang ya seperti kampus-kampus yang berlomba-lomba untuk membuat analisa-analisa yang kadang-kadang itu berlebih-lebihan, lalu kemudian membangga-banggakan tulisannya, padahal dengan tulisan itu bukan menjadikan orang bertambah menjadi takwa, tetapi lalu kemudian menjadi bingung gitu kan. Lalu dari situ saya kemudian juga ingat surat Al-Baqarah 79 itu yang bunyinya fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah, itu kan liyastaru bihi samanan qalila. Itu kan sebetulnya kalau melihat kayak gini ini ngeri sebetulnya. Pekerjaan kita ini kayaknya mudah, tapi kok ada risiko ya, saya rasakan itu. Memang untungnya besar, kita ini dari sini lalu kemudian kita bisa bertukar, bermusyawarah. Dan saya senang sekali musyawarah ini tidak ada yang mengatakan pendapatnya paling benar, pendapatnya paling valid, dan kokoh hanya gara-gara
apa namanya tata bahasa dan juga gara-gara ada rujukan yang kuat, saya selalu berpaham bahwa agama itu tidak perlu rujukan loh sebetulnya itu. Agama itu ya apa yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulnya itu untuk apa? Adalah untuk keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Saya kira itu yang dalam kajian pada sore hari ini, saya mulai tadi saya komentari Bu Wahyu, lalu kemudian saya mengapresiasi uraian-uraian Mas Nazaruddin tadi yang mengingatkan tentang kekufuran tadi, itu sebetulnya bisa jadi pada kita sendiri sebetulnya, bukan kepada orang lain, bukan saja kepada Yahudi dan Nasrani sana, tetapi Quran ini juga untuk kita, karena itulah perlu hati-hati. Lalu kemudian juga ya ketika mengatakan surat Luqman ayat 25 tadi, sebetulnya ada ayat-ayat lain yang tadi saya katakan, ada 2 ayat lagi yang mirip dengan itu, tetapi lalu tadi belum sempat Mas Nazaruddin meneruskan faqulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun tadi. Itu apa sebetulnya? Itu saya kira menarik sekali, yang terkait dengan keyakinan kita ini. Lalu kemudian hal yang 3, lalu kemudian yang 4, pandangan saya tentang surat terakhir ini sebetulnya Al-Bayyinah itu akan bisa dipahami secara utuh kalau itu dibicarakan mulai dari awal sebagai akhir itu sebagai satu kesatuan. Hanya memang karena agak panjang sebetulnya hanya 8 ayat, tapi memang ayatnya itu panjang-panjang. Tetapi kesan saya di situ adalah sebetulnya siapa kafir itu, siapa yang musyrik, juga sebetulnya siapa sesungguhnya yang mukmin, yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman dan beramal soleh itu siapa sebetulnya itu? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sering-sering kali juga kita ini begitu cepat mengatakan orang beriman itu ya saya gitu kan. Orang beramal soleh itu ya saya gitu kan. Tapi apakah benar? Saya seringkali mengoreksi pada diri saya sendiri. Jangan-jangan saya ini bukan termasuk golongan yang disebut dengan alladzina amanu. Nah, amanu itu siapa? Mukmin itu siapa sesungguhnya itu? Saya kadang-kadang merenungkan dengan membandingkan misalnya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jangan-jangan iman itu sebetulnya adalah orang yang setiap saat itu mengikut Rasul. Orang yang setiap saat mengikut Rasul agar disayang oleh Allah, diperintah untuk fattabi'uni, ikuti saya. Jangan-jangan itu mukmin itu adalah orang yang mengikut Rasul, itulah yang mukmin, yang disayang oleh Allah. Lalu wa amilus sholihat itu siapa? Dulu saya mengartikan amilus sholihat itu ya bekerja yang benar gitu kan. Tapi kalau itu bekerja yang benar saja, titik, maka saya juga teringat dengan surat Ali Imran ayat 10 yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman itu sebetulnya tidak akan bermanfaat apa-apa, baik dirinya, anak-anaknya juga tidak bermanfaat apa-apa. Dan kalau amilus sholihat itu adalah orang yang berbuat baik, lalu kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, itu dimanai berbuat baik untuk manusia dalam pengertian fisik. Maka yang banyak berbuat baik itu di dunia itu kan malah justru Trump gitu kan, Presiden Amerika itu. Lalu kemudian Putin sehari-hari ngurus sekian juta orang. Lalu kemudian juga Xi Jinping yang sehari-hari memimpin 1,5 juta manusia Cina itu gitu kan. Nah, itu kan amilus sholihat, tapi ternyata kan bukan. Lalu siapa sebenarnya itu amilus sholihat? Amilus sholihat itu jangan-jangan juga terkait dengan kata sebelumnya ialah iman.
Lah, amilus sholihat kalau dikatakan digandengkan dengan iman apa? Jangan-jangan yang menyambung dengan Rasul itu, menyambung secara ruhaninya dengan Rasul, menyambung rohaninya dengan Rasul itu apa? Itulah namanya sholat. Nah itu, jadi saya kadang-kadang melakukan batasan-batasan ini agar pemahaman saya terhadap agama ini lalu kemudian tidak melebar kemana-mana. Orang mengatakan agar makin luas, tetapi justru makin luas itu lalu makin kabur. Dulu saya katakan bendanya itu apa sebetulnya yang dibicarakan oleh ayat-ayat itu. Sebab kalau kita akan bisa mendapatkan kejelasan kalau tatkala kita berhadapan dengan kalimat, kita cari bendanya, sehingga lalu kita selalu berkata atas benda dan bukan berkata atas kata. Berkata atas benda itu lebih terfokus dan ada finalnya. Tapi kalau berkata atas kata, maka hanya mendapatkan kekayaan kata-kata. Yang dengan kekayaan kata-kata itu lalu kemudian tidak pernah final. Nah, ini sebetulnya dari saya aja, tetapi agar tidak menyinggung pada orang lain, kelompok lain, satupun siapa saja, saya menyatakan bahwa ketika saya membaca Quran, memahami Al-Quran, maka saya seolah-olah berdialog di sini yang itu tertuju kepada diri saya sendiri. Dan dari situlah maka lalu kemudian Al-Quran menjadi penting untuk diri saya paling tidak. Dan tatkala lalu kemudian apa yang saya rasakan, saya omongkan itu siapa tahu lalu kemudian juga menjadi bahan renungan yang lain. Dan tentu kalau saya berniatan untuk memperbaiki orang lain dalam agama ini tidak bisa. Jangankan memperbaiki orang lain, memperbaiki diri sendiri saja itu susah dan mungkin juga gagal. Nah, karena itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, pandangan saya mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan, bahan pertimbangan di dalam memahami agama kita ini, dan makin lama kita menjadi makin benar, makin baik, dan syukur kalau makin sempurna kita menjadi umat Muhammad, menjadi kesayangan Allah, lalu kemudian dimasukkan ke surganya yang kholidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dalikal liman khosya rabbah. Saya kira itu Pak Fatkur komentar saya yang terakhir. Mudah-mudahan itu saja menjadi bahan renungan, bukan menjadi bahan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.